Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama di minggu pertama tahun ini di bulan yang terakhir ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, penuh semangat, tetap aman dan terkendali di dalam masa COVID ini. Dan tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Seperti biasa, hari Minggu di jam seperti ini Rasil hadirkan sosok Dr. Leila Mona Ghanim dalam acara Bincang Komunikasi. Dan beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nuning, ketemu lagi. Senang sekali meskipun cuma sebulan sekali rinduku terurai. Iya. Hari Sehat, ini kan? sehat, kalau enggak duduk di sini. Iya. Hari ini bicara soal apa nih? Nah, kita bakal ngomongin sebagai penutup tahun ya. Hari ini kita ngomongin tentang kata-kata yang bermakna. Oke, kata yang bermakna. Kita tahu setiap kali kita bicara maka yang kita munculkan adalah kata-kata. Dan berbicara adalah proses mental yang kita lakukan dalam level kesadaran. Pada saat itulah kita memilih kosakata dari kamus mental kita. Ada kamus mental spiritual, emosional, dan juga intelektual. Tapi kata-kata yang bermakna itu yang seperti apa? Mari kita simak Mbak Mona. Silakan. Terima kasih Mbak Nuning. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kehidupan kita ini dilalui dengan sejumlah percakapan, ya kan? Ngobrol sama ini, ngobrol sama itu. Percakapan itu pastinya dengan kata-kata. Nah, kata-kata yang kita ucapkan itu jadi rumah di mana kita tinggal. Jadi tadi Mbak Nuning bilang tuh ada ladang mental ya. Jadi kata-katanya kita ambil dari pengalaman kita, dari pengetahuan kita, begitu ya. Dan tempat kita menjalani kehidupan kita itu dengan kata-kata. Nah, lidah kita itu ngomongnya pakai hati gitu ya. Karenanya di dalam Islam ada panduannya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia ngomongnya itu yang baik-baik. Kalau enggak, diam aja deh gitu. Jadi kita rujuk kepada kajian-kajian itu ya. Gimana caranya kita ngomong, omongan-omongan kita itu yang Allah ridho, yang membawa manfaat bagi kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita. Dan juga untuk orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jadi kata-kata yang kita sampaikan itu bermakna. Caranya apa yang kita sampaikan itu dengan ketulusan gitu ya, dengan ketulusan meluruskan niat. Kemudian juga kontennya juga dengan baik, kemudian juga cara menyampaikannya juga dengan baik, begitu. Kemudian juga kita pakai saluran yang baik, misalnya, kita pakainya pakai handphone, atau langsung, atau pakai email gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga dampaknya bagus gitu. Jadi kalau kata-katanya bagus, insya Allah dampaknya juga bagus. Nah, balik lagi tadi lidah itu penting begitu ya, mengucapkan kata-kata dari hati kita. Jadi lidah itu kecil, sangat kecil dan ringan gitu ya, tetapi bisa mengangkat derajat seseorang ke paling tinggi maupun menjatuhkan orang itu juga gitu ya pada saat yang sama. Jadi makanya kita perlu pandai-pandai itu dalam bertutur kata gitu ya, dalam menyampaikan pesan-pesan gitu. Nah, perkataan yang baik ini ada
dari dari seorang Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam berkata, perkataan yang baik itu bisa bikin harta berlimpah, ya, rezeki berkembang, memundurkan ajal, membuat keluarga makin mencintai, dan memasukkannya ke dalam surga. Jadi penting kan diskusi kita hari ini ya Mbak Nuning ya. Nah, kita bahkan ya kalau kita lagi mau ributan nih gitu ya, udah deh mendingan nggak usah ributan ya kan, nggak usah ngomong yang bikin bertengkar begitu. Ngapain? Meskipun kita ngerasa ini sudut pandangku paling bener nih gitu ya, atau ngerasa saya harus menyampaikan seperti ini nih ya. Kalau misalnya itu memang benar-benar mendasar dan memengaruhi, oke. Tetapi kalau ya antar pribadi ribut-ributan begitu, udahlah. Nggak usah ikutan gitu ya. Nah, jadi saat ini nih kita mau ngebahas nih tentang panduan-panduannya nih kayak gimana gitu ya. Karena komunikasi yang baik, maksud yang baik, disampaikan dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain dan pendengarnya atau orang yang kita ajak bicara itu bagus sekali dampaknya ya. Dampaknya bisa bikin orang bisa buat keputusan sesuatu atau juga bisa menghangatkan silaturahmi dengan orang lain gitu ya. Bahkan kalau kita ingat bagaimana kemerdekaan Indonesia itu ditetapkan, penetapannya itu kan dengan kata-kata begitu, ya kan? Proklamasi, ya itu kan dengan kata-kata begitu. Kemudian dengan kata-kata kita jadi tenang, jadi luluh gitu ya. Tadinya waduh marah ini itu, jadinya luluh gitu. Terus kata-kata juga menjadi kekuatan yang ampuh sekali. Word have powers, ya. Kata-kata, makanya kita juga bisa pilih kata-kata yang seperti apa yang tepat untuk kita omongin. Bahkan jangan salah, kata-kata yang simple aja itu ternyata bisa membuat banyak perubahan pada seseorang begitu. Nah, tetapi ngomongnya pakai hati gitu. Nah, Mbak Nuning, hari ini kita akan mengelaborasi dari panduan percakapan seperti apa sih gitu ya. Saya mengkombinasikan kajian yang saya rujuk dari pandangan Islam, tapi yang saya lihatnya itu dari perspektif komunikasi gitu ya. Lalu saya hubungkan dengan kajian-kajian yang umum, akademis umum gitu. Nah, jadi panduannya pertama kalau ngomong yang baik gitu. Yang baik, sesuai dengan adat istiadat, dengan norma yang ada di masyarakat begitu. Pantas, nggak nyinggung, nggak bikin orang tuh kesel gitu ya. Nah, kemudian juga percakapannya mendatangkan kebaikan. Nah, jadi pertama yang diomongin yang baik, intinya kontennya itu juga baik begitu. Kemudian misalnya ya. Kalau ada kan kita lihat tuh ya ada orang-orang yang bisa ngomong yang bikin kita terinspirasi sekali. Misalnya guru misalnya ya. Guru yang baik itu enggak akan ngomong anaknya bodoh gitu ya. Tapi muridnya ya bodoh. Tetapi dia belum menguasai. Jadi tinggal nguasain aja gitu. Jadi gimana caranya dia membuat pilihan kata yang memberdayakan bukan memperdayakan. Yang bikin siswanya itu merasa semangat lagi gitu ya. Jadi perkataannya baik. Kemudian seorang ayah atau seorang ibu misalnya begitu ya. Dia akan mengingatkan anaknya atau keluarganya untuk percakapan-percakapan yang baik. Misalnya
kalau ada masalah ngadunya ke Allah ya, jangan ke orang-orang, atau pertama ke Allah gitu, misalnya begitu. Atau misalnya pemimpin misalnya begitu ya, dia akan mencari perkataan-perkataan yang baik ya, dan diharapkan, dan ini sangat penting untuk mengungkapkan kata-kata yang baik sehingga menjadi positif gitu di apa namanya, di warga masyarakatnya. Atau ustadz misalnya begitu ya, atau tokoh-tokoh masyarakat misalnya, pantas dan harus ngomongnya itu baik. Di dalam kajian Islam disebutnya qaulan ma'rufan. Kemudian ngomong lainnya adalah tegas, benar gitu ya. Baik tadi, tegas, benar gitu. Jadi kontennya juga selain dari benar, tegas, jujur, kemudian lurus, to the point gitu ya. Jadi nggak kemana-mana dulu gitu ya. Kalau di dalam kajian ini namanya itu ada high context culture, low context culture gitu. Jadi konteks tinggi, konteks rendah. Konteks tinggi itu ngomong itu mungkin ini gitu. Jadi bukan itu ya itu gitu. Misalnya kayak gini Mbak Nuning. Apakah kamu lapar gitu ya? Jawabannya kalau yang konteks rendah itu, ya saya lapar gitu. Atau oh enggak, saya enggak lapar. Misalnya gitu, straight to the point. Nah kalau konteks tinggi itu, dan itu ada di sejumlah budaya di masyarakat tertentu, termasuk diantaranya di Indonesia juga. Atau juga di di Jepang dan beberapa negara ya, itu tidak akan mengatakan tidak, misalnya dia akan menghindari untuk jadi dihalus-halus gitu. Misalnya mau mengatakan sesuatu, saya mau itu dong gitu ya, nggak akan tuh ngomong tuh straight to the point gitu ya. Mungkin karena ada masalah budaya dan lain sebagainya, atau karena menjaga perasaan orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang saya ingin sampaikan, panduan ini adalah panduan untuk berkatanya itu benar, tegas gitu ya. Kalau tadi baik ya, benar, tegas. Sekarang ini lurus, to the point, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda begitu. Tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele. Nah, luar biasa ya. Pilihan kata itu sampai sedemikian rupa diatur di dalam Islam dan di dalam komunikasi. Ada kata-kata yang sekarang ini bisa interpretasinya macam-macam gitu ya. Mbak Nuning, ini anak-anak sekarang ini kalau nulis, Pak, ada kelon nggak gitu? Maksudnya kelas online gitu. Bahasa lain artinya lain gitu, jadi bisa interpretasinya berbeda-beda. Nah, apa yang perlu kita lakukan lagi dalam berkata-kata adalah lemah lembut gitu. Jadi baik tadi, benar gitu ya, terus lemah lembut. Nah, lemah lembut itu bisa dilihat dari pilihan katanya juga, tetapi pilihan menyampaikannya, yaitu ekspresi suara begitu. Cara menyampaikan pesan yang lemah lembut, suaranya enak didengar, lunak gitu ya, tidak memvonis. Udah gini aja gitu ya. Itu berarti tuh suaranya cenderung kasar begitu ya, bukan tegas, tapi kasar. Tegas itu bukan berarti keras. Tegas itu bisa jadi oke, menurut saya sebaiknya begini gitu ya. Itu bisa jadi tegas, straight gitu. Tapi kalau kasar itu tadi kesannya nggak mau, harusnya begini aja gitu misalnya, atau yang kasar lah gitu ya. Nah, di dalam berkomunikasi pilihan katanya juga yang sebaiknya yang lembut begitu ya, yang tidak menyakiti, tapi juga pengungkapannya juga begitu.
menyentuh hati. Kita bisa bandingkan ya, ada 3 gaya orang berkomunikasi, ada 4 bahkan ya. 1 agresif, pernah kita bahas ini sebelumnya nih ya. Agresif, pasif agresif. Agresif itu straight to the point, pokoknya dominan, pokoknya aku maunya begini. Dia tuh mengontrol begitu ya, itu agresif. Yang kedua adalah pasif agresif. Dia nggak berani straight to the point sama orang tersebut, tetapi dia nyindir-nyindir. Enggak deh, kayaknya nggak gitu deh gitu ya. Atau nyindir-nyindir, dia nggak berani straight tapi nyindir. Ketiga adalah yang submisif, yang pasif gitu orangnya tuh. Ya deh gitu ya, nyerah gitu ya. Nah, bukan berarti yang kita maksudkan dalam lemah lembut itu mengalah gitu ya, bukan. Tetapi lemah lembut itu percakapannya baik, nyaman, enak. Nah itu namanya asertif kita sebut. Asertif meskipun itu kategorinya tegas, tetapi tegas itu bisa kita kombinasikan tegas yang bagus gitu. Ya jadi oke, gimana kalau gini gitu ya, atau yuk kita gini aja yuk gitu. Jadi enaklah lemah lembut begitu ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah mudah. Nah ini juga penting nih. Pilihan katanya itu jangan yang susah gitu, orang nggak ngerti. Nah mudah, gampang ya. Terus juga mudah dicerna, mudah dimengerti. Makanya di dalam komunikasi itu kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara. Oh ini anak SD, berarti omongan kita ini harus pas sama anak SD tersebut. Oh ini pekerjaannya banking misalnya begitu. Nah si pekerjaan banking tersebut kalau ngomongin terminologi yang detail tentang perbankan kepada orang awam kan itu nanti berjarak gitu. Ini ngomongin apa sih gitu ya kan? Nah, jadi panduan berkomunikasi juga yang gampang dimengerti oleh orang yang kita ajak bicara. Ini penting karena ini juga berdampak menimbulkan kebaikan atau juga keburukan. Nah, dalam konteks komunikasi ada dimensi isi, yaitu kontennya, dan dimensi hubungan, yaitu bagaimana hubungan yang terjalin gitu. Nah, terkait dengan kontennya, itu balik lagi bisa difahami. Misalnya di kepala saya jambu air, di kepala yang saya ajak bicara jambu air gitu. Jadi di kepala saya jambu batu, di kepala Iwan dan Ahwa juga jambu batu gitu. Jadi sama nih, ngertinya sama gitu. Nah, ternyata banyak orang ngomongnya itu tidak sama makna gitu, nggak mudah difahami gitu. Yang perlu kita lakukan adalah gimana ya caranya ya saya kalau ngomong mudah difahami. Orang tuh mudah banget ngertinya gitu. Yang kayak tadi tuh. Kalau misalnya kita maksudnya jambu air tapi di persepsi kedondong misalnya begitu ya, atau jambu batu di persepsi kedondong agak deket lah ya. Itu berarti nggak kitanya ngomongnya harus diperiksa lagi gitu. Bener nggak nih gitu. Nah, ini adalah proses penting untuk kita luruskan dalam berkomunikasi, dalam memilih kata. Saya berikan sebuah contoh ya. Ada research tentang pilihan kata yang digunakan oleh sebuah profesi kesehatan, yaitu dokter, kepada pasiennya. Tidak jarang dokter bicara untuk tingkat kelas 8, sementara pasiennya tingkat kelas 4 gitu. Jadi ada jarak dalam pemahaman gitu. Nah, sama seperti yang tadi perbankan tadi. Si perbankan ngomongin istilah teknis ya yang nanti harus dipakai begini begitu dan lain sebagainya, sementara ini juga awam atau masyarakat yang menerima pelayanan nggak ngerti. Sama seperti bengkel misalnya, aku butuhnya si alat ininya misalnya gitu ya. Apalah karburator lah, apalah gitu Mbak Doni. Alat untuk AC misalnya begitu.
whatever lah ya, itu terminologi yang spesifik begitu ya. Nah, ketika dia memang itu, dia perlu mampu menjelaskan. Nah, keterampilan orang untuk mampu menjelaskan itu perlu kita asah terus kita. Jadi ketika kita berbicara, kita perlu berbicara sesuai dengan kadar orang tersebut begitu ya. Nah, terus saya kasih contoh misalnya tentang pikun ya. Pikun itu demensia. Orang yang nggak ngerti apa artinya demensia, dia familiar dengan pikun, dia akan terganggu gitu dengan omongan tadi. Jadi bicara yang gampang dimengerti. Orang yang canggih yang ngomongnya gampang gitu. Dan itu nggak mudah ngomong gampang itu. Nggak mudah. Gampang itu sesuai dengan siapa yang diajak ngomong, bagi yang diajak ngomong gampang. Itu kan berarti kan kita perlu punya fleksibilitas yang tinggi untuk bisa menjangkau, memahami orang dengan kekompleksan individunya gitu. Oke. Kita lanjut Mbak Nuring ya, boleh ya? Oke. Berikutnya adalah ketika kita bicara inspiratif, membekas di hati gitu ya, orang tuh jadi ingat gitu. Nah ini dia, ini penting nih, orang punya memori yang dalam tentang omongannya dia, gaya bicaranya juga tepat, gaya bicaranya juga sesuai dengan konteks situasi orang tersebut gitu ya, dan pas dan menginspirasi gitu. Kemudian misalnya ya, lagi sedih misalnya begitu ya, kemudian kita berkata optimislah karena sesungguhnya Allah selalu ada bersama dengan kita. Para malaikat juga memohonkan ampunan untuk kita. Dan surga akan menanti kita. Nah, itu tuh omongan-omongan yang dalam konteks tertentu, situasi tertentu itu dapat banget gitu. Atau misalnya kita bisa bicara tentang dia lagi jatuh misalnya begitu ya. Terus kita sampaikan sesuatu yang membuat dia merasa oke, saya harus bangkit lagi nih gitu. Atau misalnya dia sedang mendapatkan satu perolehan setelah melakukan satu kegiatan gitu. Terus kita kasih inspirasi, kita kasih selamat misalnya begitu ya. Bahwa dia itu sudah melakukan sesuatu yang bagus gitu, atau apresiasi, selamat ya, keren banget nih gitu. Gak mudah nih untuk melakukan itu. Itu pun adalah satu pendekatan yang penting sekali dan berharga begitu. Jadi dengan kita memberikan kata-kata yang tepat, yang inspiratif, itu orang akan mengingatnya begitu. Nah, kemudian kita ngajakin orang bersabar misalnya begitu ya dalam sebuah cobaan, itu juga sangat berharga untuk orang tersebut begitu. Sabar, membuat kita memaafkan. Sabar membuat kita syukur, membuat kita ikhlas, membuat kita takwa, membuat kita berserah gitu ya. Nah, orang yang lagi down diingetin itu tuh inspiratif begitu. Kemudian mulia dan memuliakan ya. Perkataan-perkataan yang mulia dan juga memuliakan itu juga penting sekali untuk kita biasakan gitu ya. Ini PR bersama ini untuk kita nih gitu. Sebelum kita akhiri tahun dan kita maju ke tahun berikutnya gitu ya. Mari kita terus memperbaiki diri gitu. Jadi kata-kata yang nyakitin orang, kata-kata yang menurunkan harga diri orang, itu kita tinggalkan. Yang kita pilih adalah yang menaikkan harga diri orang, yang menyamankan orang gitu ya. Atau misalnya kepada orang tua kita misalnya, kita cari kata-kata yang memuliakan gitu. Ini pelajaran ya untuk bersama ya, termasuk juga untuk saya, diingatkan terus seperti ini begitu. Misalnya tidak dengan kata misalnya begitu. Bahkan di dalam Al-Quran
pandu begitu bagaimana caranya. Kemudian bagaimana tingkat suaranya gitu ya. Nggak boleh tinggi, nggak boleh meninggikan gitu ya. Bahkan kita berlemah lembut gitu ya. Itu juga penting sekali dalam bertutur kata. Dan ada lagi yaitu tadi kata-kata itu bermakna dalam ya, inspiratif, bermakna dalam dan selalu memiliki hikmah gitu, memiliki dampak yang besar gitu ya, secara pemahaman dan secara spiritual. Wah, dahsyat sekali ya kalau orang bisa ngomong kayak gitu tuh, keren banget. Itu Mbak Nuning, sementara Mbak Nuning. Iya, jadi kalau lidah itu lebih tajam dari pisau silet. Karena kalau luka karena benda tajam bisa disembuhkan, tapi luka karena ucapan itu bisa seumur-umur ya. Betul. Baik, Mbak Mona, kalau kita langsung ke pertanyaan boleh juga Boleh, ya, sambil boleh. jalan. Ini terkait dengan dari hamba Allah ya. Orangnya keren, sekolahnya tinggi, tapi cablak dan suka nyakitin orang lewat omongan. Ini kenapa ya? Mosok sih gitu? Tapi ada, dan nggak cuma 1-2 orang. Kenapa itu terjadi? Padahal kan kalau yang udah bisa milih kata-kata yang enak dan nggak enak, mestinya nggak cablak ya. Iya. Yang pertama Mbak Nuning terkait dengan pilihan kata. Kemudian yang kedua cara ngomongnya gitu ya. Pilihan kata ya kan, yang cablak itu kan cara ngomongnya ya kan. Iya. Pilihan kata itu makanya dengan panduan tadi kita harus diingetin terus untuk merujuk kepada panduan tadi gitu. Pada panduan yang ngomongnya untuk yang baik, ngomongnya yang benar ya. Right gitu yang kita omongin. Kemudian juga mudah difahami, kemudian juga dengan lemah lembut begitu ya, kemudian juga bermakna inspiratif gitu ya, dan lain sebagainya. Itu perlu untuk kita diingatkan terus. Compare sama yang ngomong yang tadi pakai gaya bahasa yang mendominasi tadi ya. Jadi dia di atas, orang lain di bawah gitu. Jadi ngomongnya itu seolah-olah dia berada di atas. Jadi meremehkan gitu ke orang lain gitu. Itu gaya bahasa yang agresif. Nah, apakah orang tersebut itu kategori agresif? Ternyata dampaknya tidak baik untuk orang yang agresif seperti itu gitu. Terutama dalam hubungan antar pribadi. Karena orang menjadi menghindar, apalagi dalam pergaulan yang sukarela gitu. Kalau pergaulan yang perusahaan misalnya gitu ya, ini adalah atasan, oke, dia nggak punya alternatif gitu ya. Pada saat itu dia akan ngikutin, tetapi dalam long term mungkin dia akan goodbye gitu ya. Kalau dia punya alternatif. Nah, itu tidak akan menguntungkan untuk seseorang. Jadi ketika dia win, orang lain lose, itu nggak akan menguntungkan untuk dirinya dalam jangka panjang. Merugikan untuk orang lain dalam jangka pendek, dan juga kalau bertahan jangka panjang, untuk orang tersebut juga dalam jangka panjang, jangka pendek kayaknya enak gitu ya, tapi jangka panjang orang nggak suka gitu. Dan ini akan mengganggu. Jadi sebaiknya orang tersebut segera menyadari gitu ya. Dan disinilah kita ini kan saling mengingatkan Mbak Nuning, ya kan? Ini mungkin juga refleksi yang sangat berharga untuk saya gitu. Oh iya ya, ternyata kita harus senantiasa menjaga, memperbaiki dalam berbagai hal dalam kehidupan kita gitu. Itu tadi tentang pilihan kata. Sekarang cara ngomongnya. Itu tadi ngomong dengan nadanya yang baik, nadanya yang kalau dia ngerasa dia lebih tinggi, posisi cara berpikirnya di tinggi itu gitu ya, itu akan membuat negatif gitu. Terasa, makanya mindset tadi penting gitu, mindset bahwa dia itu setara kok, dia itu punya kebutuhan untuk saling menyayangi orang lain gitu. Kalau ditambah lagi dengan nada yang arogan,
lengkap Nada arogan deh. tadi tinggi tadi, Heeh. dia merasa lebih tinggi. Yang juga nggak bagus adalah dia merasa dia di bawah gitu. Jadi nih dia ngerasa dia lebih rendah, jadi dia tuh menurunkan terus begitu ya. Sementara menempatkan orang lain lebih tinggi, tetapi dalam hati mungkin saja tidak nyaman untuk dirinya begitu. Yang baik adalah sama-sama punya energi untuk saling menyayangi gitu, saling menyamankan satu sama lain gitu. Nah, ini yang penting untuk kita garis bawahi, kalau perlu di bold, ya nggak, terus dikasih stabilo. Iya. Sehingga pilihan katanya itu betul-betul sesuai. Kalau ini terkait dengan tepat sasaran, Mbak Mona. Iya. Apa yang harus jadi perhatian kita biar Iya. nggak salah ngomong sama emak-emak, beda loh dengan ngomong sama anak Iya. remaja atau milenial sekarang misalnya. Iya Mbak Nuning, balik lagi kenapa perlu untuk mikir ngomong yang benar gitu ya. Kenapa? Karena ada catatannya nih ya. Barang siapa beriman pada hari akhir, maka dia hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah sekarang kalau kita mau ngomong sama orang, kita perlu tahu, kalau pakai rumus komunikasi nih pakai rumus yang simpel aja ya, pakai rumusnya siapa, mengatakan apa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dengan dampak apa. Siapa, ngomongnya apa, pakai cara apa, pakai telepon, pakai ini, kepada siapa. Jadi siapa ngomong pada siapa. Nah, pesannya apa? Siapa ngomong sama siapa? Misalnya si A ngomong sama A ngomong sama ibunya atau sama ayahnya. Nah, berarti kan sama orang tua nih. Dia perlu tahu, berarti dia harus ngomongnya seperti apa. Tadi sampai di garis bawahi panduan ngomong sama orang tua gitu ya. Harus lemah lembut, nggak boleh kasar dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya ngomong supaya dia dimengerti? Ini kalau kita ngomongin generasi baby boomers atau generasi tradisionalis yang umurnya sekitar 75, 78, 80 gitu ya. Itu mungkin agak sulit untuk memahami tentang misalnya teknologi saat ini, ya kan? Teknologi dengan keberagaman kata-katanya, caranya yang beda sama yang dulu gitu. Nah, ketika kita ngomong sama beliau dengan bahasa yang kira-kira lebih mudah difahami atau dengan istilah yang lebih mudah difahami atau dengan penjelasan yang cara yang dijelasin tuh sesederhana mungkin gitu. Makanya mudah difahami itu kunci penting. Ketepatan pilihan kata itu penting sekali. Tipsnya adalah kita tahu siapa dia. Makanya tahu siapa yang kita ajak ngomong. Oh, anak ini nih seperti apa. Itu modal berkomunikasi. Kalau kita punya modal, oh saya tahu siapa dia. Makanya memahami orang lain itu penting sekali gitu. Karena memahami tingkat pemahaman dia sehingga pesannya jadi lebih tepat gitu ya. Orangnya kesukaannya apa sehingga pesannya kita sesuaikan juga gitu. Gitu Mbak Nuning. Iya. Jadi ini penting untuk kita sadari ya, Ikhwan Akhwat, bahwa siapa yang kita ajak ngomong itu berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya apa yang kita sampaikan. Betul. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita kembali lagi ke ruangan ini bersama-sama Dr. Leila Monaganim bicara tentang makna kata. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Masih ditemani Rasil untuk Islam yang satu di Minggu sore Anda bersama Dr. Laila Monaganim. Kita bicara soal kata bermakna atau makna kata, karena hal ini itu yang membawa langkah kita menjadi jauh lebih ringan menuju destinasi yang kita inginkan. Coba kalau berantakan di kata, wow, entah terlempar kemana ya. Mbak Mana, aku mau nanya deh, pernah pada suatu ketika aku berada di satu daerah, itu ada orang yang sedang ngajarin orang di sebelahnya, coba kamu tanya sama orang sini, kalimat yang harus kita kuasai bahasanya itu misalnya terima kasih itu apa, maaf itu apa, dan kemudian hal-hal yang sederhana misalnya selamat pagi, selamat sore, itu keren banget. Itu sebetulnya maksudnya apa ya Mbak Mona ya? Waduh Mbak Nuning, itu keren banget, betul itu keren banget. Jadi ada magic words Mbak Nuning. Oh, magic word jadi Magic ya? words, kata-kata ajaib deh gitu ya. Jadi kalau orang pakai kata-kata ajaib itu lulu deh orang gitu ya. Artinya udah punya lah lumayan modal kedekatan emosional gitu. Nah, magic words itu orang sering menyebut dan ini sudah familiar, namun harus diinget-ingetin terus gitu. Sama seperti yang tadi Mbak Nuning ngomongin. Please ya, atau terima kasih ya. Kemudian maaf, kemudian juga satu lagi tuh, terima kasih, maaf, permisi, ya, itu di bahasa Indonesia itu kedekatannya itu deh kira-kira gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris orang menyebutnya sorry, please, thank you gitu ya. Kemudian tadi Mbak Nuning menyebut di bahasa kenali bahasa setempat lokal gitu ya. Misalnya syukron, syukriya gitu ya. Waktu saya di Pakistan tuh syukriya. Terus misalnya selamat pagi atau salamnya seperti apa ya, atau misalnya bahasa Jawa tuh apa? Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Terus matur nuwun ya. Ya begitulah macam-macam. Minimal nih 3 kata berdahsyat ini gitu ya, bisa kita manfaatkan dalam interaksi orang lain. Jadi dalam berkomunikasi itu ada konten dan ada dimensi konten, ada dimensi hubungan. Nah, si konten ini tadi rumusnya tadi tuh ngomongnya jelas, niatnya baik, kemudian juga ngomongnya mudah difahami, ngomongnya bermakna dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang dimensi hubungan, gimana memperhalus hubungannya dengan cara misalnya kita bilang permisi misalnya, atau apa kabar misalnya gitu ya. Kata-kata pembuka yang menghangatkan. Bayangin kalau kita nerima satu pesan,
kita nerima WhatsApp misalnya begitu ya, tanpa ada kata-kata pembuka sama sekali. Oke. Saya minta dikirimi informasi ini, atau saya minta dikirimi ini misalnya gitu ya. Tak ada halo gitu ya. Bayangin coba, beda banget kan rasanya kan gitu loh. Nggak ada salam, nggak ada say something gitu ya. Itu beda banget. Nah, ketika kita mengatakan itu ditambah pakai hati, itu beda lagi gitu. Kata-kata itu ternyata diperlukan. I want to know you gitu. Saya tuh peduli sama dirimu, kabarmu gimana gitu. Bukan cuman just ngomong aja apa kabar gitu. Enggak, tapi gimana kabarnya gitu kan. Mau tahu nih gitu. Itu beda gitu. Jadi terima kasih, permisi, maaf ya. Kemudian silahkan gitu ya. Itu juga bagus sekali. Kalau bisa kita ada di satu tempat, kita kuasai bahasa tersebut. Hangat, akrab jadinya Iya, ya. betul. Bayangkan betul, kalau Mbak Anda Nana. harus hadir di satu tempat terus Sugeng Dalu, aduh yang punya Apa bahasa Sugeng Dalu apa? selamat malam. Selamat malam. Selamat Tadi malam. kan contohnya Sugeng Enjang ya. Sugeng Enjang. Itu tadi Sugeng Enjang sama Sugeng Enjing sama ya? beda Jawa Barat sama Jawa Tengah. Oh, oke. Sementara magic word yang hanya 3, 4 dan itu Iya. sangat menyenangkan untuk kita gunakan. Betul. Kalau pujian posisinya di mana ya, Mbak? Nah, pujian itu bagus sekali dalam menyamankan orang lain, begitu ya. Pujian itu bikin orang rasa merasa bahagia karena diapresiasi gitu. Jadi pujian bagus untuk kita ucapkan dalam konteks yang memang benar. Kalau kita cuman puji-puji gitu ya, tetapi enggak sebenarnya itu bisa berdampak kita ngomong nggak benar, kita ngomong sugar clothing gitu ya, di manis-manis gitu ya, padahal nggak kayak gitu. Dan ini kalau orang tersebut sadar gitu ya, dia akan ngerasa bohong banget tuh gitu. Tetapi menghaluskan, menghangatkan dan memotivasi, oke, masih bisa. Dalam tahap-tahap itu masih bisa gitu. Artinya tidak dimaksudkan untuk memperdayakan seorang supaya orang tersebut menjadi terkecoh gitu. Nah itu balik lagi tadi, niatnya itu harus jelas gitu. Itu sebaiknya kita lakukan dengan kadar yang tepat begitu. Asal nggak lebay ya. Pujian kalau lebay jatuhnya malah tidak pas. Betul. Gitu. Terus ini Mbak Mona, ada yang orang bilang dia bicaranya kayaknya biasa aja deh, tapi kenapa kita menangkapnya seolah-olah dia angkuh dan sombong ya, seperti itu. Jadi apakah karena pilihan kosakatanya yang tinggi banget tadi itu, atau caranya, atau kombinasi keduanya, atau termasuk juga dari melengkapi kalimat yang dia sampaikan, kata-kata yang dia pilih, gayanya yang sok arogan gitu, seperti yang tadi, sehingga niatnya mau memberikan kesan yang menarik, tapi yang ditangkap malah merugikan. Iya. Ada orang yang bisa jadi seperti itu karena dia tidak fokus, tidak tulus gitu ngomongnya. Kalau dia fokus, tulus dengan konteks gitu ya, kan kita lagi ngomongin ini nih, berarti kita akan fokus nih ngomongin ini gitu. Itu akan lebih diterima dengan hati gitu. Omongan dari hati terkait dengan konteks, diterimanya juga dengan hati gitu sama orang lain gitu. Ini lagi ngomongin ini nih, nggak ngomongin yang lain nih gitu. Misalnya dia menceritakan, ditambahin, waktu aku punya mobil ini misalnya begitu ya, yang sebenarnya nggak lagi ngomongin itu gitu ya kan. Konteksnya nggak nyambung. Konteksnya nggak nyambung gitu. Itu kan sebenarnya kan tambahan tertier atau sekunder gitu ya, yang ditambahkan terhadap percakapan isu ini gitu ya, yang ditujukan niatnya apa sih? Niatnya untuk mungkin misalnya ingin mendapatkan perhatian dan lain sebagainya.
itu yang mungkin saja mengganggu gitu. Makanya balik lagi kita harus fokus sama apa yang kita omongin gitu. Tentang apa sih dialog itu gitu. Jadi omongannya itu memang benar-benar dari hati untuk kebaikan. Nah, fondasi-fondasi tadi tuh dahsyat banget gitu. Fondasi-fondasi tadi luar biasa gitu. Berarti kalau kita miles away pasti nggak nangkep ya? Pikirannya kemana-mana gitu, Iya. orang bicara apa gitu nggak Iya. nyambung. Sekarang gini Mbak Mona, beberapa di antara kita kan dengan kondisi tertentu tiba-tiba menjadi orang yang dipilih, Iya. entah di organisasi, entah Mm-mm. itu di perkumpulan-perkumpulan Mm-mm. lain, jadilah Mm-mm. kita pemimpin dalam tanda petik ya. Iya. Itu apakah juga ada perbedaan penggunaan pilihan diksi kata-kata kita Iya. ketika kita jadi sosok yang berbeda dengan kita sebelumnya? Iya. Seorang pemimpin ya Mbak Nuni. Aha. Pemimpin itu punya 3 strategi untuk ngomong. Nah, 3 kata-kata, 3 bahasa lah gitu ya, yang dia bisa gunakan untuk bicara. Yang pertama, ngasih pandangan kepada timnya atau anak buahnya, kita mau ke sini nih gitu. Ngasih visi nih. Oh, kita mau ke sini nih gitu. Kalau dia tidak ngasih gagasan, kita mau punya tujuan kemana gitu ya, ya. Misalnya ya, bayangin aja, kita mau pergi ke Surabaya ya. Nah, tujuan ke Surabaya itu adalah kan satu tujuan nih ya. Nih kita naik mobil bersama, tetapi kita nggak ada tujuan. Bedain sama kita mau tujuan, oke kita mau ke Surabaya ya gitu. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus menetapkan kita mau ngapain. Nah itu dia. Itu namanya lebih ke visi gitu. Mau dibawa kemana nih? Dia pemimpin tuh perlu menjelaskan hal itu. Mau dibawa kemana? Tujuan, mengarahkan pada tujuan. Kedua, dia perlu ngasih tahu tentang gimana ngelakuin sesuatu, ngasih tentang pekerjaannya gitu ya. Misalnya bagi-bagi tugas. Oh, kamu bagian ini ya, ini bagian apa ya, atau ngasih arahan. Pekerjaan kita nih begini nih, harus dilakukan seperti ini. Jadi itu bukan tentang visi tadi. Kalau visi kan tujuan mau kemana. Nah sekarang nih daily activities-nya nih, ngapain, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Ini juga perlu, coba bayangin kalau pemimpinnya nggak ngasih tahu nih, bagian kerjaannya bagian ini, bagian ini, bagian ini. Semuanya bisa semau-maunya kerjainnya gitu. Nggak ngarah-ngarahin ke tugas pekerjaan gitu. Jadi kalau pemimpin nggak mampu menjelaskan itu berisiko. Jadi pemimpin pertama harus tahu bawa kemana visinya. Kedua ngasih tahu teknikal apa yang perlu dikerjakan, pembagiannya dengan baik atau memberikan arahan gitu ya. Ketiga adalah empati. Jadi pemimpin pun perlu punya bahasa cinta gitu, empati gitu, yang bisa nyamanin hubungan di antara mereka. Jadi 3 kemampuan dalam berkata-kata dari seorang pemimpin itu perlu ada gitu. Saya ngertiin apakah timnya itu perlu apa, dia punya kesulitan apa, bisa diajakin ngomong hati ke hati. Bisa diajakin ngomong mau dibawa kemana, bisa diajakin ngomong tentang things to do. Nah itu dia keterampilan yang juga perlu dimiliki Mbak Nuni. Iya, Mbak Mona sering sekali kita dengar ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di depan sih, terkait dengan kata-kata bersayap atau kiasan. Itu kan misalnya pernah waktu itu masih di SMP deh, saya dengar betapa terpukulnya hati ibu itu. Saya bingung, hati terpukul gimana ceritanya. Nah, hal-hal semacam ini sebaiknya kita gunakan pada saat apa Mbak Mona? Biar terdengar memang tepat, kena sasaran dan dalam gitu. Iya. Jadi orang itu punya kemampuan untuk mengimajinasikan sesuatu yang abstrak gitu ya. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Nah, keterampilan dalam memadukan keduanya ini cakep gitu. Jadi misalnya cara mengangkat bayi misalnya begitu ya. Pegang bagian punggung dan di antara kepala dan punggung, kemudian pegang di bagian
di bagian bawahnya gitu ya, di bagian bawah kaki misalnya ya. Kemudian diangkat gitu ya. Jadi itu kan teknis tuh, detail tuh ngomongnya tuh gitu ya. Atau cara memasak, cara memotong bawang misalnya begitu ya. Kita kupas dan sebagainya. Itu kan teknis tuh, detail tuh. Nah, tetapi ketika kita bisa membuat orang bisa membayangkan, mengimajinasikan sesuatu, itu juga diperlukan. Jadi keterampilan kita dalam ngomong yang membuat orang memiliki imajinasi dan membuat orang ngomong detail gitu ya, itu keren. Nah, itu bagus tuh kita miliki dua-duanya. Di mana kita ngomong yang real, yang technical, di mana kita ngomong yang ini. Kalau ngomong yang bersayap-sayap terus, yang kira-kira menggunakan imajinasi, nah bisa jadi orang itu nggak sama makna, nggak apel ke apel gitu, nggak ke jambu air, jambu batu gitu. Bisa jadi dia imajinasinya kemana. Nah, pilihan kata yang seperti tadi itu gitu ya, bahasa apa tuh namanya, bahasa terpukul misalnya, hatinya terpukul misalnya gitu ya. Itu kan bahasa-bahasa yang membuat orang bisa membayangkan sesuatu yang abstrak dalam konteks yang berbeda gitu ya kan. Hatinya tuh terpukul tuh sakit berarti gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan untuk kita bisa memadukan itu menjadi kekayaan yang perlu kita kembangkan. Yang perlu kita lakukan juga adalah ngomong sama orang lainnya itu harus tahu apakah dia ngerti apa enggak, apakah dia tuh maknanya bahasanya tuh denotatif konotatif lah, arti sebenarnya atau arti yang majas gitu ya, arti yang kira-kira konotasinya seperti apa ya, begitu Mbak Nuning. Jadi kita harus milih di mana yang tepat atau membiasakan di dalam lingkungan kita untuk pokoknya sama makna. Kalau nggak ngerti, cek pemahaman gitu. Seperti halnya kalau kita baca puisi, itu kadang-kadang kata-kata yang dipilih baru kita temui. Iya. Bisa jadi maknanya seperti yang kita pahami, tapi bisa juga jadi berbeda. Iya. Kenapa orang-orang di dalam ranah sastra itu bisa memilih kata-kata atau diksi yang nggak kebayang sama kita? Itu karena apa, Mbak? Iya. Jadi ada bahasa yang kita bisa kembangin terus gitu ya Mbak Nuning, yang kita, jadi kan gini, kalau di Indonesia itu ada badan bahasa yang mengembangkan bahasa, karena kan bahasa itu kan berkembang terus dinamis begitu ya. Ada bahasa-bahasa baru ya, ada bahasa-bahasa yang terus dikembangkan. Nah kalau kita memiliki pekerjaan terutama di bidang-bidang seperti itu, kita akan punya kebutuhan untuk mencari pilihan kata yang kaya gitu. Biasanya kalau misalnya kita nulis atau penulis puisi, penulis novel atau juga penulis lagu gitu ya Mbak Nuning, dia akan cari loh, ini padanannya apa gitu ya. Padanan bahasanya apa? Saya lakukan itu Mbak Nuning. Kalau saya lagi mau nulis, saya akan cari padanan kata gitu ya. Nanti tuh keluar tuh banyak. Oke, saya pilih ini deh gitu. Supaya cantik gitu, nggak mengulang hal yang sama gitu. Iya, seperti kalau misalnya mau bilang ya duduk di teras, ganti dia dengan beranda. Wih, keren. Padahal sama aja teras sama beranda. Ya. Betul. Itu kreatif loh Mbak Nuning. Maksudnya kita perlu banyak hal yang bisa kita perkaya dalam hidup ini gitu. Jadi belajar menulis cerita, puisi ataupun novel itu juga akan memperkaya kosakata kita. Terus ngomong-ngomong, sepanjang jangan sampai pemahamannya beda. Nah itu tadi biar nggak salah adalah ini buku buat siapa? Betul. Buat orang dewasa apa buat anak TK misalnya gitu. Betul. Kaitannya dengan kalau kita menceritakan sesuatu gitu, misalnya Mbak Mona, apa yang harus menjadi kunci pegangan kita dalam memilih kata-kata selain tadi yang udah kita bahas? Iya. Manusia itu homo narans, manusia itu suka didongengin ya. Jadi mari kita
menjelaskan sesuatu juga dengan berdongeng gitu. Karena orang itu suka dengan kisah dan lain sebagainya. Itu ternyata dahsyat dan cepat membuat orang punya imajinasi yang kira-kira mendekati dengan apa yang kita harapkan atau sama seperti yang kita harapkan gitu. Jadi itu bagus sekali untuk kita mampu bercerita. Dan untungnya lagi, orang kalau lagi didongengin Mbak Nuning, dia nggak mau tuh misalnya ya, dia diceritain satu film, terus udah gitu baru misalnya setengah jalan gitu ya, terus udah berhenti, oh dia pasti gemes gitu, apa sih gimana sih gitu. Nah nggak mau bersambung aja. nggak suka gitu ya kan, kesel gitu, kenapa sih? Atau kalau misalnya ada cerita bersambung tuh orang tuh masih ya dia mau lagi karena penasaran gitu. Disitulah makanya ketika kita menceritakan sesuatu, ketika misalnya tadi pemimpin mau menjelaskan tentang satu visi misalnya, dia bisa membuat orang punya perasaan yang sama ke visi tersebut dengan dikasih dongeng yang menarik gitu, supaya orang tuh punya imajinasi yang jelas gitu. Nah makanya cerita itu sangat dahsyat dipakai di dalam proses pendidikan di rumah, di dalam kelas, atau juga untuk pemimpin perusahaan atau pertemanan. Coba kalau kita lagi ketemu orang, kita didongengin tentang ini tentang itu, suka sekali dan seneng gitu ngedengerinnya. Bisa jadi karena memang sejak kecil itulah yang pertama kali masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Iya. Mulai dari 2 tahun, 3 tahun kita udah dikasih cerita kan? Betul. Nah, belum sepanjang Mbak Nuning batasannya tadi ya. Kita tidak merusak gitu. Kita tuh justru niatnya baik ya kan, untuk menyamankan ya kan. Isinya juga nggak bohong-bohong gitu ya kan. Betul. Kemudian juga dampaknya juga semoga menjadi baik juga gitu karena niatnya udah baik gitu. Allah tahu perasaan kita, Iya. Allah tahu pikiran kita, Betul. Allah tahu niat kita, tapi tetap ya kita yang harus cerdas memilih untuk itu semua. Mbak Mona, kayaknya kita mesti rangkum bahasan kita hari ini. Baik, terima kasih Iwan dan Ahwat semua. Diskusi kita hari ini untuk mengingatkan Iwan dan Ahwat termasuk juga dengan saya bahwa berkata-kata itu penting karena kehidupan kita ini terdiri dari sejumlah percakapan-percakapan. Karenanya kita perlu benar-benar mengembangkan keterampilan ini nih gitu ya. Dengan tadi tuh dengan bisa ngomong yang orang paham, kemudian bisa ngomong yang orang bisa mengimajinasikan dengan kesamaan makna, kemudian juga membawa manfaat, tidak merusak orang gitu ya, tidak berkata bohong, dan juga kata-katanya baik, inspiratif, kemudian juga jelas, benar ya, nggak bohong ya. Kemudian lemah lembut cara menyampaikannya, mudah difahami, inspiratif. Semoga dialog kita ini mencerahkan dan memberikan inspirasi untuk kita terus mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mona. Jadi Ikhwan Ahwat, boleh tegas asal kita asertif gitu ya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Mona bahwa kalau kita bicara secara tepat, jujur, kemudian juga tepatnya itu tepat sasaran serta inspiratif, itu pasti kita ditunggu orang ya. Kayaknya ngobrol sama dia asik deh. Baik Mbak Mona, terima kasih banyak waktu membatasi kita dan Ikhwan Ahwat. Mudah-mudahan hari ini kita bisa pulihkan perasaan kita dengan kata-kata, pulihkan perasaan orang-orang di dekat kita dengan kata-kata. Mumpung hari Minggu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.